Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mengenai struktur atom. Atom pertama kali dicetuskan oleh Demokritus, yang mana menurutnya semua materi ataupun zat tersusun dari partikel yang sangat kecil dan tidak dapat dibagi lagi. Atom berasal dari kata atomos, a yaitu tidak dan tomos memotong. John Dalton merupakan ilmuwan pertama yang mengembangkan model atom yang digambarkan sebagai bola pejal, yang menurutnya materi tersusun atas partikel yang sangat kecil yang tidak dapat dibagi lagi. Atom-atom yang menyusun suatu unsur adalah identik, baik massa, ukuran, dan sifatnya. Sedangkan atom dari unsur yang berbeda mempunyai ukuran, massa, dan sifat yang berbeda. Senyawa tersusun dari atom-atom yang terdiri dari dua unsur atau lebih dengan perbandingan tetap ataupun tertentu. Perubahan kimia merupakan penyatuan pemisahan dari atom-atom yang tidak dapat dibagi sehingga atom tidak dapat diciptakan maupun dimusnahkan. Adapun beberapa kelemahan dari teori John Dalton ini yaitu masih ada partikel subatomik yang menyusun atom seperti proton, neutron, dan elektron, tapi di sini masih belum dibahas. Kemudian pada teori ini Dalton tidak dapat menjelaskan sifat listrik atau muatan suatu materi sehingga tidak dapat menjelaskan bagaimana cara atom dapat berikatan. Dan beberapa unsur tidak terdiri dari atom, melainkan dari molekul, seperti molekul unsur berbentuk dari atom sejenis dengan jumlah tertentu. Berikutnya ada teori Joseph John Thomson. Joseph John Thomson merupakan fisikawan bangsa Amerika yang melakukan percobaan dengan menggunakan tabung yang menghasilkan sinar katode yang bermuatan negatif, yang biasa kita sebut dengan elektron. J.J. Thomson ini menyatakan bahwa atom merupakan bola pejal yang bermuatan positif yang di dalamnya tersebar muatan negatif atau elektron, yang diilustrasikan dengan roti kismis, di mana elektron diumpamakan sebagai kismis yang tersebar pada seluruh bagian roti. Adapun kelemahan dari teori Thomson ini yaitu tidak ada lintasan elektron dan tingkatan energi dan juga tidak dapat menjelaskan susunan muatan positif dan negatif di dalam atom. Selanjutnya teori Rutherford. Ernest Rutherford merupakan ahli fisika kelahiran Selandia yang membuat model atom seperti tata surya, yang mana menurutnya atom adalah bola berongga yang tersusun dari inti atom dan elektron yang mengelilinginya. Inti atom bermuatan positif, selain itu massa atom terpusat pada inti atom. Model ini persis seperti planet yang mengelilingi matahari. Adapun kelemahan dari teori Rutherford yaitu tidak dapat menjelaskan mengapa elektron tidak jatuh ke dalam inti atom. Dan kelebihannya yaitu Rutherford mengenalkan konsep lintasan atau kedudukan elektron yang kelak disebut dengan kulit atom. Selanjutnya teori Niels Bohr. Niels Bohr merupakan ahli fisika dari Denmark yang melakukan percobaan tentang spektrum atom hidrogen yang berhasil memberikan penjelasan yaitu atom terdiri dari inti yang bermuatan positif yang dikelilingi oleh elektron yang bermuatan negatif di dalam suatu lintasan. Kemudian, elektron mengelilingi inti atom pada lintasan tertentu yang stasioner. Lintasan tersebut biasa disebut dengan orbit atau kulit. Elektron dapat berpindah dari satu lintasan ke lintasan yang lain dengan menyerap atau memancarkan energi, sehingga energi elektron itu tidak dapat berkurang. Jika elektron berpindah ke lintasan yang lebih tinggi, maka elektron akan menyerap energi. Kemudian sebaliknya, jika elektron berpindah ke lintasan yang lebih rendah, maka elektron akan memancarkan energi. Maka pada model atom Niels Bohr ini dapat kita simpulkan sebagai atom terdiri dari beberapa kulit. Kulit di sini yaitu tempat berpindahnya elektron, yang mana elektron ini berada di lintasan energinya relatif tetap.
Elektron dapat berputar mengelilingi inti atom pada lintasan atau tingkat energi tertentu. Kemudian yang disebut dengan kulit atom. Adapun kelemahan dari teori Niels Bohr ini yaitu adanya radius dan orbital yang tidak sesuai dengan prinsip ketidakpastian Heisenberg yang menyatakan radius tidak bisa ada bersamaan dengan orbit. Dan juga pada model Bohr ini juga tidak menjelaskan efek Zeeman, yaitu ketika garis spektrum terbagi karena adanya medan magnet. Selanjutnya, teori atom mekanika kuantum atau mekanika gelombang atau juga biasa disebut dengan model atom modern. Model atom ini telah disempurnakan oleh Erwin Schrödinger. Schrödinger menjelaskan bahwa partikel tidak hanya gelombang melainkan gelombang probabilitas kulit-kulit elektron. Jadi, elektron-elektron yang bergerak dalam atom juga mempunyai sifat gelombang sehingga kedudukan elektron itu tidak dapat dipastikan secara jelas. Hanya boleh kita tentukan kebolehjadiannya untuk menentukan suatu elektron. Sebelumnya, Werner Heisenberg juga telah mengembangkan teori mekanika kuantum dengan prinsip ketidakpastian. Awan elektron di sekitar inti menunjukkan tempat kebolehjadian ditemukannya elektron yang disebut dengan orbital. Yang mana orbital ini menggambarkan tingkat energi elektron. Orbital-orbital dengan tingkat energi yang sama atau nyaris sama akan membentuk subkulit dan beberapa kumpulan subkulit akan membentuk kulit. Maka dari itu, kulit terdiri dari beberapa subkulit dan subkulit terdiri dari beberapa orbital. Nah, model atom dengan orbital lintasan elektron ini masih digunakan hingga saat ini. Nah, sekarang siapkan alat tulis kalian. Kita akan sedikit membahas mengenai notasi atom. Nah, kalian pasti sering kan melihat simbol-simbol seperti A, X, dan Z. Apa sih simbol-simbol ini? Kalian itu biasa melihat simbol ini di dalam tabel periodik. X di sini menunjukkan suatu unsur, dan Z di sini menunjukkan nomor atom. Nomor atom di sini menunjukkan jumlah muatan positif di dalam inti. Jika atom bersifat netral, maka jumlah muatan proton sama dengan jumlah muatan elektron. Sedangkan A, apa sih A ini? A ini yaitu nomor massa. Massa atom dapat dinyatakan sebagai nomor massa dan dilambangkan dengan A. Nah, massa atom merupakan massa dari seluruh partikel penyusun atom. Sedangkan massa elektron itu jauh lebih kecil dibandingkan massa neutron dan proton, maka massa elektron itu dapat diabaikan. Sehingga massa atom yaitu massa atom yaitu penjumlahan dari massa proton dan massa neutron. Atau biasa kita ringkas seperti ini. A sama dengan Z plus N. A itu sebagai nomor massa dan N jumlah neutron. Sehingga kalau kita mencari jumlah neutron, yaitu tinggal nomor massa dikurangi nomor atom. Contohnya, unsur Fe atau besi, di sini kita tahu ada nomor atomnya 26 dan nomor massanya 56, sedangkan yang ditanya ada proton dan neutron. Nah, kita tahu nomor atom itu menunjukkan jumlah muatan positif di dalam inti atom yang merupakan jumlah muatan proton. Maka proton di nomor 1 ini ada 26. Sedangkan neutron itu kita tahu caranya adalah nomor massa dikurangi nomor atom. Sehingga 56 dikurang 26. Jadi berapa? Kemudian ada beberapa contoh soal. Silakan kalian isi. Nah, lanjut lagi kita mempelajari tentang isotop, isobar, dan isoton. Yang pertama ada isotop, atom-atom dari unsur yang sama tetapi mempunyai nomor massa yang berbeda.
isotop suatu unsur memiliki jumlah proton yang sama dengan unsur yang sama. Contohnya ada helium. Di sini helium memiliki nomor atom sama yaitu 2, sedangkan nomor masanya berbeda. Ada yang 4 dan ada yang 3. Selanjutnya ada isobar. Atom-atom dari unsur yang berbeda dan dapat dipastikan mempunyai jumlah proton yang berbeda juga, tetapi mempunyai nomor massa yang sama. Sebagai contoh, di sini ada kalium dan argon. Di sini dua unsur ini mempunyai nomor massa sama yaitu 40, sedangkan nomor protonnya berbeda. Kalium ada 19, sedangkan argon ada 20. Selanjutnya ada isoton. Atom-atom dari unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron yang sama. Di sini contohnya yaitu ada magnesium dan natrium. Di sini angka nomor massa dan nomor atomnya berbeda, tetapi nomor neutronnya sama. Gimana cara membuktikannya? Yaitu nomor massa dikurangi nomor atom. Pada magnesium, 24 dikurang 12, yaitu ada 12. Dan pada natrium, 23 dikurang 11, yaitu ada 12. Maka pada unsur kedua ini memiliki jumlah neutron yang sama, maka disebut isoton. Baiklah, cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf apabila ada salah kata. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan ditanyakan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.